Sudah pernah sebelumnya? Oke. Kita akan pelan-pelan membuat tanda salib. Ya, belajar tanda salib dulu, terus doa-doanya dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam doa Bapa Kami, Our Father, kemudian doa Salam Maria, Hail Mary, dan juga kemuliaan Glory Be. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Kenapa, Bu? Ya, tahun depan, tahun pelajaran yang akan datang, kamu di kelas 4, sekolah kita pakai bilingual, artinya dua bahasa. Belajar menggunakan dua bahasa. Kita akan belajar pakai bahasa Inggris dalam komunikasinya. Nah, dalam pelajaran agama juga kita mulai dalam pelajaran agama kita juga mulai mendoakan doa-doa dalam bahasa Inggris. Oke, karena tadi sudah doa, nanti penutupnya kita mendoakan tanda salib, membuat tanda salib dalam bahasa Inggris. Benar ya, tadi udah doa dengan Pak Gatot ya. Oke, Bu Nanda bisa lanjut langsung pelajarannya. Oke. Suara Bu Nanda kedengaran jelas atau tidak? Halo? Woi. Jelas. Kok putus-putus? Kamu tuh menghilang. Iya. Oke, terima kasih. Ya, soalnya menghilang sinyalnya ya. Baik. Anak-anak sudah disiapkan bukunya? Oke. Bu Nanda kemarin sudah ngirim PowerPoint tentang materi hari ini, yaitu tentang kasih. Ya, 3 keutamaan Kristiani yang sudah kita pelajari. Coba Bu Nanda mau. Siapa yang bisa menyebutkan 3-3-nya ini? Rafael, Gandhi. Apa aja Gandhi? Coba Gandhi tadi langsung angkat tangan duluan. Oke, Gandhi. Apa saja Gandhi sebutkan? Iman, harapan, dan kasih. Benar. Iman, harapan, dan Betul. Teman-teman sudah ingat? Iman, harapan, dan kasih. Iman dan harapan sudah kita pelajari ya. Sudah tahu ya apa itu iman? Iman itu percaya kepada Tuhan. Kasih, harapan. Harapan itu kita menaruh apa? Sesuatu yang kita ingin capai. Ya, sesuatu yang ingin kita capai. Lalu yang ketiga ini kasih. Kasih ini apa? Siapa yang sudah membaca PowerPoint-nya Bu Nanda pasti bisa menjawab. Bu Nanda kasih nilai bonus tadi. Tadi sudah dijawab, tadi ada temannya. Oke, sekarang apa itu kasih? Menurut yang sudah kamu baca atau yang kamu tahu, apa sih itu kasih? Tiga B ada? Angkat tangan. Raise your hand, please. Oke, tadi yang pertama tadi Audrey. Emily atau Audrey? Audrey. Kasih adalah menyintai Allah di atas segalanya. Mencintai. Segala-galanya. Terus itu masih bersambung. Enggak hanya mencintai Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Oke, benar. Kurang lengkap sayang. Siapa yang menambahkan yang bantu Audrey? Coba Emily. Tadi Emily nomor 2. Emily, you can hear me? Emily coba. Ya, Emily coba sambung kembali yang dijawab sama Audrey. Kasih merupakan inti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Betul. Artinya apa ya kira-kira? Kasih itu apa ya? Tadi Audrey menjawab mencintai Tuhan. Joan, Bu. Joan, oke. Bisa dijawab? Kasih adalah mencintai Allah dengan segala-galanya dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri dan demi cinta kepada Allah. Iya. Nah, itu sudah Bu Nanda share di PowerPoint. Berarti kamu sudah membaca PowerPoint-nya Bu Nanda ya kan? Di dalam buku Jamrus soalnya tidak ada penjelasan itu. Ya, kasih itu di atasnya itu kalau sebelum pengertian yang tadi dijawab oleh Joan, dijawab oleh Audrey itu apa? Kasih itu secara umum apa artinya?
Memberi dengan kebaikan hati. Ingat, kebaikan hati. Berarti kasih itu lebih kepada benar-benar apa? Perbuatan yang nyata. Kamu tidak akan bilang, itu kasih bu, kamu kasih sama, kamu mengasihi orang tua enggak? Iya bu, aku mengasihi papa mama. Tapi kamu malas belajar, tapi kamu melawan orang tua, dikasih tahu sedikit langsung marah, sukanya minta-minta kepada orang tua, tapi membantu orang tua nggak mau. Loh, itu bukan kasih, berarti kamu nggak mengasihi papa mama. Nah, jadi kasih ini, hari ini Bu Nanda mau menekankan kasih itu lebih ke perbuatan. Nah, tadi Joan sama Audrey tadi sudah menjelaskan tadi ya. Kasih itu apa Bu? Nah, kasih yang diperintahkan oleh Yesus adalah mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dua hal itu adalah yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Kita lakukan anak-anak, bukan hanya teori. Ya Bu, tahu Bu, kasih adalah harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sampai di situ, itu belum kasih. Ya. Caleb kalau berbuat kasih, contohnya Caleb bisa mendengar Bu Nanda. Kamu mengasihi papa mama enggak? Iya. Contohnya tadi kamu membantu orang tua, Bu. Sekarang Bu tanya, kamu pernah nggak menolong orang tua, papa mama? Pernah nggak sedikit aja menolong pas repot, atau kamu dikasih tahu mendengarkan? Nah, itu namanya kasih. Kalau masih belum, berarti kamu belum mengasihi. Ya. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Tadi Audrey sama Joanna sama sudah menjawab, yang lain. Yang lain nggak boleh menjawab lagi. Oke, kenapa Jason? Jason, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Putus-putus. Suara Bu Nanda putus-putus, jaringannya agak nge-lag ya, ngacet. Coba siapa yang menjawab pertanyaan Bu Nanda? Siapa yang bisa kasih contoh? Rafael, Gandhi sudah tadi ya, sudah menjawab. Owen, William, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Siapa yang bisa menjawab? Annabel mau jawab. Gimana cara kita mengasihi Tuhan? Bu, aku mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan nggak? Iya. Kalau Bu Nanda, iya. Karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Dengan cara apa? Bu Nanda mau tanya anak-anak kelas 3B. Gracia, kita mengasihi dengan cara apa ya? Yang bisa menjawab Bu Nanda dikasih nilai bonus ini. Gak ada yang bisa menjawab. Yang paling sering kita lakukan tiap hari. Jason. Oke, Jason. Ya, apa jawabannya, Jason? Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Rajin berdoa. Betul. Betul sekali. Ya. Betul. Rajin berdoa, anak-anak. Salah satu yang bisa kita lakukan, salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan itu adalah rajin berdoa. Ingat ya, ada kata rajinnya. Kalau rajin berarti kita berdoanya sering. Ya itu. Kalau cuman Bu berdoa, bisa jadi satu kali 1 tahun kamu berdoa. Enggak ya? Enggak. Masa doa 1 kali setahun? Doa itu harus kayak makan tiap hari. Kita kan tiap hari makan. Doa lebih mana lagi yang anak? Kalau makan mungkin 3 kali sehari. Kalau doa bisa lebih dari itu, Bu. Bisa. Boleh. Tidak ada aturan untuk berdoa. Harus begini, harus begini. Enggak. Setiap saat kita bisa berdoa. Betul. Terima kasih, Jason. Oke, next. Siapa lagi? Siapa lagi bisa menjawab? Contoh kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Ayo. Dengan cara. Joan tadi sudah menjawab, sudah ada nilai. Yang lain? Audrey sudah ada. Audrey nomor 22 sudah ada nilai. Yang lain? Yuk yang lain. Owen. Oke.
Awan bisa menjawab? Yuk. Dengan cara apa? Membantu teman jatuh. Betul. Membantu teman yang jatuh atau orang lain. Ya, kata membantu. Membawa ke UKM. Iya, itu contohnya membantu teman yang jatuh, Bu. Kamu pernah membantu temanmu jatuh, Owen? Temanmu yang jatuh pernah, Nah, itu contohnya kalau belum pernah atau Bu, aku belum pernah tapi membantu yang lain, membantu papa mama. Ya, apapun yang kamu lakukan dengan membantu benar, itu contoh mengasihi Tuhan. Banyak banget anak-anak. Banyak ya. Hari ini Bu Nanda mau kalian di dalam PowerPoint Bu Nanda ada refleksi. Lihat di sana kamu baca, apakah aku sudah menolong atau berbuat kasih? Kamu harus praktekkan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, ataupun ketika kamu keluar, ataupun apapun silakan anak-anak ya. Di gerejamu boleh, ya di tempat ibadahmu boleh, silakan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, khusus yang Katolik ini namanya masa APP ya kan. Nah, dalam masa APP anak-anak diminta untuk mengumpulkan aksi puasa pembangunan. Itu salah satu kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan berbuat nyata. Ya, mengumpulkan uang jajan kita. Uang jajanmu itu harusnya 10.000, 5.000-nya kamu kasih ke sekolah untuk disumbangkan ke orang lain. Itu sudah aksi nyata. Ya, besok kalau kamu sudah dewasa baru bisa berbuat lebih banyak lagi. Oke? Oke, sekarang coba anak-anak halaman 38 di buku Jamrutnya mau dibuka. Nah, salah satu contoh nyata. Ya, ini zaman kerajaan ada salah seorang istri raja permaisuri yang bernama Elizabeth. Siapa sudah membaca ceritanya? Elizabeth dari Hungaria. Hungaria itu salah satu kota yang ada di benua Eropa. Negara. Sudah membaca? Yang belum nanti dibaca ya anak-anak ya. Jadi ini kisah nyata seorang yang kaya. Dia ini istrinya raja. Ya. Tetapi dia punya hati yang sangat baik anak-anak. Apa kebiasaannya Santa Elizabeth ini? Menolong orang miskin ya kan? Iya, dulu anak-anak zaman dulu, kita sekarang kan nggak ada pembedaan. Zaman dulu ada namanya kerajaan, keluarga kerajaan, dan ada namanya rakyat biasa. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita berada di zaman itu. Sangat berbeda anak-anak, ya kan? Bagaimana hidup keluarga kerajaan dengan rakyat biasa. Itu perlakuannya berbeda. Nah, tetapi Elizabeth ini memberikan contoh yang sungguh baik. Dia mau menolong orang lain, ya, menyisakan harta kerajaan itu dipakainya untuk menolong orang lain. Oke. Yang belum membaca nanti tolong dibaca ya. Nanti kalau ketika ulangan kamu bisa menjawab pertanyaan Bunda Anda. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, 5 di halaman 39. Nanti akan kamu coba jawab, nanti Bunda akan kasih kunci jawabannya, ya. Waktu kita nggak bisa cukup membahas itu, kita tidak usah bahas itu, tetapi kita bahas yang halaman 40. Anda mau kita bahas halaman 40. Sebentar, sebelum membahas halaman 40, ada pertanyaan soal kasih? Oke, Bu Nanda yang tanya kalau gitu. Matthew, nomor 30. Siapa yang memberikan perintah baru tentang kasih ini? Siapakah yang memerintahkan? Siapakah yang memberi hukum ini? Suaranya bukan suara. Oke, Bu Nanda ulang ya. Siapakah yang memberi perintah baru tentang kasih ini? Yang mengajarkan tentang kasih ini siapa? Yang lain siap-siap menjawab kalau Matthew. Oke, pintar.
Yesus, anak-anak, benar ya Matthew ya. Yesus yang memberikan perintah hukum baru ini. Oke, siapa yang mau membantu Bu Nanda? Oke, Bu Nanda mau nomor 4, Yosia. Yosia mendengar Josia ya panggilannya. 4. Bisa dengar suara Bu Nanda? Oh, tidak bisa mendengar. Kenzo bisa mendengar suara Bu Nanda? Kenzo? Oke. Bisa. Kenzo, Renhat. Coba Renhat, kamu tahu apa yang di halaman 36? Kamu bisa membantu Bu Nanda membacakan nggak? 36 tentang sabda Yesus tentang kasih di tanda panah yang ketiga. Halaman 36 tanda panah ketiga. Bacakan dengan suara yang keras, mantap. Yuk. Bacakan sabda Yesus. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu baik muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke. Itu tadi ya anak-anak ya. Terima kasih Kenzo. Ya, anak-anak, Yesus sudah beberapa kali mengatakan kasih ya kan, kasih kepada Tuhan sesama. Lagi Yesus bersabda, kamu itu loh harus berbuat kasih. Kamu berbuat kasih kepada seseorang, ini kamu sama dengan berbuat kasih kepadaku. Nah, di dalam PowerPoint-nya Bu Nanda ada satu cerita. Kalau yang sudah mempelajari PowerPoint Bu Nanda yang Bu Nanda share kemarin, itu kamu membaca cerita ya kan, ada seorang yang dijanjikan sama Tuhan Yesus, aku akan ketemu denganmu. Datang gelandangan atau pengemis, dia malah mengusir. Ya kan? Kamu sudah membaca ceritanya atau belum? Sudah, Bu Nanda, nih Jolin sudah membaca ya kan, Jolin ya kan? Berapa kali si pengemis atau gelandangannya datang untuk menemui seorang ibu ini? Sampai ditolak berapa kali? 3 kali ditolak ya kan? Malah diusir dengan kasar. Ya kan? Nah, maksud sabda Yesus itu seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita menolong orang lain, nah itu sama dengan kita berbuat kasih kepada Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Pernah nggak kamu udah pernah mengalami berbuat kasih? Oke, PR-mu adalah berbuat kasih ya anak-anak ya. Harus dipraktekkan, jangan hanya sekedar tahu. Bu Nanda akan tanya lagi minggu depan, siapa yang sudah mau berbuat kasih, contohnya apa? Bisa? Tugasnya ingat baik-baik, berbuat kasih sama siapapun, sama orang di rumah terutama ya. Contohnya kamu sebut ke minggu depan Bu Nanda tanya. Oke? Kita bahas soal nomor 1, halaman 40. Siapkan pensilnya. Kita pakai pensil aja. Oke. 5 menit lagi kita membahas semuanya sampai 10 ya. Nomor 1, sama-sama menjawab. Kita perlu membantu orang yang sedang titik-titik. Apa jawabannya? Kesusahan. Ya, pintar. Nomor 2. Ya, langsung disilang ya, nomor 2. Berikut ini termasuk keutamaan hidup. Keutamaan hidup itu hal-hal yang penting dalam hidup kita yang benar. Yang mana yang paling benar itu? A, B, C, atau D? Meminta maaf atas kesalahannya. Yes, D. Benar, meminta maaf. Oke, nomor 3. Orang yang suka memberi kepada orang lain. Nih, sebutan kepada orang yang suka berbagi. Seperti Santa Elizabeth tadi. Apa sebutannya? Dermawan. Dermawan. Oke, nomor 4. Bu Nanda, Jolin mau bertanya. Tanya tentang apa, Jolin? Yang soal Elizabeth. Ini nggak dijawab tadi. Nanti akan dijawab. Kamu jawab sendiri, nanti Bunda akan kasih kunci jawabannya. Kenapa?
Karena waktunya nggak cukup kita bahas Oke, ya. Bu. Nggak cukup waktunya. Oke, kita bahas yang 10 ini. Biar kamu bisa langsung menjawab. Nomor 4. Ini sabda Yesus tadi yang dibacakan sama Reinhard. Semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Oke. Mengasihi. Nomor 5. Mengasihi. Iya, nomor 5. Orang yang penuh kasih lebih suka memaafkan daripada Membenci. iya, Membenci. membenci. Anak-anak membenci itu tidak kelihatan kadang-kadang ya anak-anak ya. Di dalam hati ternyata dia siapa di sini ya anak-anak? Jangan sampai ya anak-anak ya. Jangan pernah menanam kebencian dalam dirimu. Misalnya sedikit, misalnya kamu ya sama adikmu. Misalnya adiknya yang salah, papa mama nyalain kamu. Terus kamu membenci adikmu. Aku nggak mau benci sama adik. Soalnya aku yang disalahkan. Loh, ngapain kamu membenci? Jangan sampai seperti itu ya. Ini contoh yang sering terjadi anak-anak. Dulu Bu Nanda mengalami itu soalnya. Karena Bu Nanda anak nomor 2. Bu Nanda masih punya adik. Adiknya Bu Nanda yang salah, yang disalahin sama papa, Bu Nanda. Hanya merugikan diri sendiri Bu Nanda waktu itu. Akhirnya Bu Nanda sadar ya. Kalau ketika kita membenci orang, itu hanya merugikan diri sendiri. Satu, kita berdosa. Ya kan? Yang kedua, kamu akan terbebani terus. Apa-apa semua nggak damai hatimu. Ya, jadi jangan pernah menanamkan kebencian dalam dirimu. Oke? Lebih bagus memaafkan. Oke. Nomor 6. Semangat kasih yang dimiliki oleh Elizabeth, Tante Elizabeth tadi. Teladannya siapa? Contohnya dari siapa? Tuhan Betul, Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Tuhan ya, Yesus. pintar. Next, nomor 7. Yesus memberi perintah yang baru, yaitu tentang apa tadi perintah Yesus? Kasih, betul. Perintah tentang kasih. Oke, pintar semua. Next, 8. Ini tentang mukjizat Yesus. Yesus menunjukkan belas kasihnya dengan menggandakan berapa roti? 5 roti dan Oke, 5 roti dan 2 ikan. Kunanda. Oke. Oke, sudah. Oke, benar ngecas laptop. Kunanda, sorry mau Kenapa bilang. Jolin? Ini yang jawaban A sama kayak C, yang B itu sama kayak D nomor Iya, 8. tahu Bun Anda. Kamu tinggal milih B atau D. Dua-duanya juga kamu boleh. Ya. 8-nya ada 2, Bu. Nggak apa-apa, iya. Bun Anda juga tahu. Ya. Yang nomor 8 kamu bisa pilih yang B dan D. Serah kamu lingkari dua-duanya juga boleh. Ya. Oke, berarti 5 roti dan 2 ikan. Sudah? Bu, mau bertanya. Kenapa? Tanya apa, Nak? Nomor 6 jawabannya apa? Tuhan Yesus nomor 6. Oke, next nomor 8 lagi. Ya, 8 tadi 8-nya kan ada 2 tadi Bunda bilang kan. Oke. Peristiwa penggandaan roti itu disebut apa tadi Bunda bilang? Disebut apa? Mukjizat. Mukjizat, betul. Ya. Oke, 9 sekarang. Ketika menolong orang lain, lakukanlah dengan ini gampang. Ketika kita mau menolong orang lain, ikhlas atau disebut juga apa? Tulus. Ya, tanpa pamrih. Kamu kalau kamu menolong orang lain nggak boleh minta, Bu, aku mau menolong itu supaya dibilang baik, orang baik. Nggak benar itu. Berarti kamu nggak berbuat kasih. Nggak benar itu, salah. Ya, kalau kamu membantu orang, membantu saja, tidak perlu minta balasan. Oke, terakhir nomor 10. Contoh tindakan mengasihi sesama. Ini kira-kira yang mana dari A, B, C, D yang paling benar? Baca, jawab. Yang mana?
D. Iya, D. Menuntun. Tahu menuntun? Menuntun sama dengan membantu orang tua berjalan. Siapa pernah mengalami hal ini? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau Bu Nanda pernah. Berapa kali Bu Nanda di jalan itu ketemu orang tua, orang yang nyebrang takut ya kasihannya. Kemudian juga jalannya eh, lambat, dia harus pelan-pelan seperti orang kesakitan. Berapa kali Bu Nanda punya pengalaman menuntun orang tua berjalan? Ya, karena kamu kan belum biasa. Nanti ada banyak anak-anak, ada banyak perbuatan kasih. Oke, sampai di sini dulu 10 soal. Romawi 2, Romawi 3 kamu kerjakan sendiri dulu. Bu Nanda akan kirim jawabannya ya. Pasti Bu Nanda akan kirim kunci jawabannya. Oke, tugasmu ya. Oke, bisa mendengar Bu Nanda? Baik, tugas konkretnya tadi ingat ya, berbuat kasih kepada siapapun. Di rumah juga boleh. Minggu depan Bu Nanda akan tanya, setiap anak menjawab satu perbuatan kasih yang telah dilakukannya. Ya, misalnya menolong mama papa, nolongnya apa? Terus membantu adik belajar misalnya. Adikmu kelas 1, kamu kelas 3. Atau apa saja ya, banyak. Oke? Oke, terima kasih. Hari ini kita tutup dengan doa. Sesuai dengan janji Bu Nana tadi, kita akan belajar membuat tanda salib dalam bahasa Inggris. In English. Ya. Oke, the sign of cross, tanda salib. Oke. Yang mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa? Tanda salibnya tuh yang pakai bahasa Inggris, doanya pakai bahasa Indonesia. Ada yang berani? Gak ada. Karen bisa mimpin doa. Tapi habis ini balik lagi. Oh, balik lagi. Apa? Pelajaran apa? Pak Gatot. Oh iya. Sama Nggak Pak apa-apa, Gatot. nggak apa-apa. Iya, balik lagi. Kita tutup, karena tadi gak tutup dengan doa. Oke, Bu Nanda yang mimpin. Oke, let us pray. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh belajar agama dengan baik. Bantu kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang berbuat kasih kepada siapapun. Berkati kami hari ini agar kami dapat melanjutkan pelajaran dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. Oke, pelan-pelannya. Next week kita akan belajar lagi tanda salibnya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya? Bisa? Oke, terima kasih anak-anak 3B hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nanda. Dadah Bu Nanda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih Bu Nanda. Dadah. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih.